Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai teori kepemimpinan, yaitu teori agil. Nah, jadi sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada saya sendiri, Wulan Larasati. Yang kedua ada Sania Puspita Dewi. Yang ketiga ada Ahida Fahma Manggiasih. Yang keempat ada David Alamsyah. Dan yang terakhir ada Muhammad Ega. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan pengertian dari teori kepemimpinan, yaitu teori agil. Secara umum, agile leadership merupakan gaya kepemimpinan yang mampu untuk mengontrol organisasi secara adaptif, produktif, bisa tetapi unggul dalam segala situasi dan kondisi. Kepemimpinan yang tangkas dan lincah ini sangat mengutamakan kolaborasi daripada hanya memberikan perintah dan tidak hanya berpangku pada solusi. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, jadi materi selanjutnya yaitu ada mengapa pentingnya teori kepemimpinan agil. Teori kepemimpinan agil ini dianggap penting untuk saat ini karena dunia bisnis dan lingkungan kerja mengalami perubahan yang cepat dan kompleks. Beberapa alasan utama mengapa kepemimpinan agil menjadi kunci pada saat ini antara lain yaitu fleksibel, kolaborasi, inovasi, responsif, adaptabilitas atau efektivitas, dan kreativitas. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu perbedaan dengan kepemimpinan tradisional. Kepemimpinan agile dan tradisional memiliki perbedaan signifikan dalam pendekatan terhadap perubahan, pengambilan keputusan, struktur organisasi, budaya kerja, serta hubungan dengan karyawan dan tujuan kinerja. Kepemimpinan tradisional bersifat hierarkis, konservatif, dan sentralistik, sedangkan kepemimpinan agile bersifat adaptif, terdesentralisasi, dan mendorong pemberdayaan tim. Kepemimpinan agile menekankan fleksibilitas struktural, budaya terbuka, dan inovasi. Sementara itu, tradisional lebih terfokus pada aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, banyak organisasi yang memilih pendekatan hibrida yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua model kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan konteks mereka. Pada teori kepemimpinan agile ini, ada pun kompetensi yang harus kita miliki. Yang pertama yaitu humility atau sifat rendah hati. Sifat rendah hati sangat penting bagi seorang pemimpin dalam konteks kepemimpinan agile. Sifat ini memungkinkan pemimpin untuk terus belajar dan menerima bahwa solusi terbaik dapat berasal dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu adaptability, merupakan sifat yang sangat penting dalam kepemimpinan agile. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah, seorang pemimpin agile perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pelanggan yang berkembang. Nah, yang ketiga yaitu visionary. Dalam konteks perubahan yang cepat dan kompleks, seorang pemimpin visionary mampu memberikan arahan yang jelas, menginspirasi anggota tim dengan tujuan yang menantang, dan membimbing mereka melalui perubahan. Dan yang terakhir adalah engagement atau keterlibatan. Keterlibatan itu memegang peran sentral dalam kepemimpinan agile karena menciptakan dasar bagi keberhasilan tim. Seorang pemimpin yang terlibat secara langsung dengan anggota tim tidak hanya membina hubungan yang kuat, tetapi juga menginspirasi keterlibatan yang lebih dalam pekerjaannya. Implementasi Agile dalam melibatkan pemahaman konsep dasar Agile.
Pembentukan budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai kolaborasi, serta kesiapan untuk perubahan, dan keterlibatan karyawan dari berbagai tingkatan dan juga fungsi. Pemimpin memainkan peran kunci sebagai teladan dalam mempromosikan budaya agile. Langkah penting lainnya adalah membentuk tim swakelola atau self-managed team yang dapat mengelola pekerjaan mereka sendiri. Ini tidak hanya melibatkan adopsi metode kerja baru, tetapi juga transformasi budaya dan struktur organisasi untuk mendukung responsivitas dan adaptabilitas yang diusung oleh prinsip-prinsip agile. Implementasi kepemimpinan ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar. Pemimpin harus memastikan bahwa tim dan anggota tim memahami konsep fleksibilitas, kolaborasi, dan responsif terhadap perubahan. Keterlibatan aktif pemimpin sangat berpengaruh penting dalam mendukung dan memfasilitasi tim untuk mengambil keputusan secara mandiri. Pemimpin juga perlu menjadi pendukung dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendorong inovasi, komunikasi terbuka, dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi kepemimpinan ini bukan hanya tentang mengadopsi metodologi, tapi juga menciptakan budaya kerja yang mendukung dengan prinsip-prinsip tersebut. Terima kasih, kami dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.